Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perjalanan kita untuk mengadvokasi kasus Munir tentu masih panjang. Masih banyak persoalan-persoalan yang menghadang kita ke depan. Kita baru saja memiliki presiden baru setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan keputusan KPU yang memenangkan Jokowi JK adalah sah. Di bawah presiden baru, tentu kita berharap bahwa Jokowi JK yang sudah berjanji melalui visi dan misinya untuk menyelesaikan beragam kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus pembunuhan Munir, akan menepati janjinya. Kita berharap Jokowi berani mencari sosok Jaksa Agung yang tepat. Kita tahu Jaksa Agung selama ini menjadi salah satu bumerang dalam penyelesaian kasus Munir. Basrif Arif, Jaksa Agung, tidak kunjung melakukan peninjauan kembali pasca pembebasan MUH DPR. Kita tahu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa Jaksa Agung pejabat di bawah presiden yang seharusnya bisa dievaluasi, yang seharusnya bisa diintervensi secara politik oleh presiden tapi tidak pernah dilakukan dan dibiarkan penegakan hukum khususnya penyelesaian kasus Munir berjalan ala kadarnya. Kemudian institusi kepolisian, kita tahu bahwa pasca MUH DPR dibebaskan tidak ada lagi penyelidikan apapun di kepolisian. Kemudian yang ketiga, laporan tim pencari fakta yang dibentuk oleh SBY pada tahun 2004-2005 hasilnya tidak pernah disampaikan ke publik, hasilnya tidak pernah disampaikan ke media, hasilnya cukup dijadikan dokumen untuk memenuhi meja SBY, Bapak Ibu sekalian. Bahkan belum lama Komite HAM PBB tahun 2013 memberikan rekomendasi yang sangat keras bahwa SBY dalam 1 tahun terhitung dari 2013 harus memberikan laporan terkait perkembangan penyelesaian kasus Munir. Luar biasa teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Presiden SBY tidak pernah melakukan itu. Presiden SBY hanya berjanji, kemudian menyampaikan bahwa dia masih komit terhadap penyelesaian kasus Munir, tapi semua itu tidak pernah terjadi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan oleh SBY 10 tahun yang lalu bahwa kasus Munir adalah ujian bagi sejarah, ternyata betul bahwa itu adalah ujian sejarah, dan kita tahu hasilnya bahwa sejarah sudah mencatat kebohongan yang disampaikan oleh SBY. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kalau Soekarno pernah bilang "Samen bandering van alle revolutionary van kreh", maka hari ini kita berkumpul, kita berhimpun untuk mendorong revolusi penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus Munir. Apakah kita semua masih optimis Jokowi JK mampu menyelesaikan kasus Munir? Apakah kita masih optimis ada sosok Hendro Priyono di sana? Ada orang-orang seperti Wiranto. Hendro Priyono sudah jelas dinyatakan oleh Komnas HAM terlibat dalam kasus Talang Sari Lampung. Hendro Priyono disebut secara jelas dalam laporan tim pencari fakta sosok yang harus diperiksa karena pada saat itu menjabat sebagai kepala BIN dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh MUH DPR, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Budi Santoso yang terang-terangan menugaskan Polikarpus sebagai agen BIN ke Garuda, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan betapa canggihnya pembunuhan Munir pada saat itu. Dari 14 CCTV yang ada di bandara, hanya 2 yang berfungsi. Organisasi atau BUMN seperti Garuda mudah disusupi. Direkturnya pun mudah untuk ditaklukkan, untuk menitipkan Polikarpus membunuh orang yang bernama Munir Said Talib. Bayangkan teman-teman, itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan sampai hari ini belum selesai. Apakah kita masih bisa berharap? Apakah kita masih berharap kepada Jokowi? Kita akan sampaikan kepada Jokowi, hai Pak Jokowi, Mas Joko, bahwa Anda terpilih itu bukan karena kami meyakini Anda. Bahwa Mas Joko terpilih bukan karena kami kagum pada Anda. Mas Joko terpilih karena kami tidak mau Prabowo jadi presiden, betul? Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup korban, jangan diam. Jadi kita harus sampaikan ke Mas Joko, kita sampaikan kepada Daeng Yusuf Kala bahwa kalian berdua 20 Oktober nanti akan di situ. Kami memilih Anda bukan karena kami suka pada Anda, tapi kami nggak mau Prabowo yang notabene penculik mahasiswa, menghilangkan paksa nyawa saudara-saudara
kita pada saat itu duduk di Gedung Putih itu. Setuju kawan-kawan? Jadi Jokowi jika harus sadar betul bahwa mandat yang kita titipkan itu adalah mandat ingin menyelamatkan Republik ini dari tangan-tangan orang yang melanggar hak asasi manusia. Mari kita kawal bersama kasus Munir. Jangan serahkan begitu saja kasus Munir kepada Jokowi. Kita harus kawal. Jangan biarkan Hendro Priyono mengintervensi, menginfeksi dan membusuki proses penegakan hukum di bawah Jokowi dan Yusuf Kala. Kita pantau terus sejauh mana komitmen Jokowi menyelesaikan kasus 65, kasus Tanjung Priuk, kasus Talang Sari, Trisakti Semanggi. Sejauh mana Jokowi berani menghentikan praktek-praktek mafia migas, menghentikan praktek-praktek master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang merampas tanah rakyat, yang membunuh masyarakat adat dan lain sebagainya. Siap kawan-kawan? Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Terima kasih.